Ini balik soal keadilan tadi, kita bicara soal Papua. Karena mungkin pada tahun 2099 ketika 100 orang pergi kemudian minta merdeka dan kemudian semua menyadari bahwa mungkin persoalan adalah keadilan, kesejahteraan ya. Kemudian menawarkan otsus. Saya sebenarnya percaya bahwa otsus kalau saya baca dari dulu pasal per pasal, menurut saya itu obat yang paling pas, obat yang paling benar sudah. Tapi persoalannya tidak diselenggarakan dan dijalankan dengan konsekuen. Nah, ini sekarang direvisi lagi. Jadi sebenarnya otsus ini sebenarnya harusnya menunjukkan niat baik pemerintah itu ya. Tapi kalau Usman sendiri lihat, kenapa tidak bisa jalan dengan baik otsus ini? Ya, karena ada benturan kebijakan, bukan hanya antar instansi seperti yang tadi saya katakan, tapi antara produk-produk hukum. Misalnya, kalau kita bicara Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, maka seluruh pengelolaan sumber daya alam harus atas persetujuan otoritas lokal di Provinsi Papua. Karena mereka lah yang memiliki otonomi, bukan sekedar otonomi seperti desentralisasi pemerintahan daerah yang lain, tapi otonomi khusus, otonomi istimewa gitu ya. Nah, tetapi kan ada undang-undang pertambangan, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang mineral dan batu bara, dan undang-undang lainnya ya, yang membuat undang-undang otonomi khusus ini tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Jadi antar kementerian dan lembaga, antar cabang, misalnya pemerintahan eksekutif dengan legislatif, antar produk hukum itu saling tidak koheren, tadi saling tidak terintegrasi gitu. Akibatnya adalah pemerintahan di Papua merasa tidak bisa melaksanakan itu semua karena Jakarta tidak mau melaksanakan dan karena Jakarta melaksanakan undang-undang lainnya yang tidak menghormati kekhususan undang-undang Otsus atau ya, lex spesialis dari undang-undang Otsus. Kenapa nih Pemprov Papua atau dia mau bikin perdasus harus ke Jakarta harus konsultasi. Iya, betul. Balik begini tidak disetujui apa betul, urusannya? Betul. Itu kan perdasi kewenangan ini. Nah, itu daerah. Perdasus tentang apa? Kalau tentang pengelolaan sumber daya alam, akibatnya dia benturan dengan undang-undang pertambangan, undang-undang mineral dan batu bara, undang-undang pengelolaan lingkungan, undang-undang kehutanan, investasi dan seterusnya. Itu yang jadi masalah. Ditambah dengan sejumlah pejabatnya memang memiliki kepentingan. Entah dia punya perkebunan sawit atau perusahaannya, anak perusahaannya punya pertambangan dan lain sebagainya gitu. Ini satu hal yang saya teringat tadi dari singgung saya wawancarai Jokowi tahun 2015 Mei. Saya ingat juga pertanyaan saya waktu itu, bagaimana Pak Jokowi akankah mulai dengan berdialog dengan orang Papua? Dia jawab, untuk apa? Saya tiap saat saya datang ke Papua berdialog. Jadi saya kan agak sedikit susah menangkap apa maksudnya. Saya tanya, menurut dia dialog itu kalau dia sudah datang dan bicara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, itu dialog. Nah, sementara kita orang Papua tidak melihat dialog seperti itu. Jadi kita ya setara. Kita orang Papua maunya dialog ya setara kan. Jadi antara orang Papua dan pemerintah Indonesia. Nah, menurut Bro Usman sendiri ini bagaimana menyelaraskan dua keinginan yang sepertinya dua pandangan yang berbeda ini. Kita juga sudah capek begini terus ya. Jadi ini harus ada titik temu ini. Ya, rasanya kalau kita belum punya pemimpin yang mengerti masalah ini, berani mengambil risiko untuk memberikan otonomi yang istimewa, sulit. Jadi pertama, kita perlu seorang pemimpin negarawan. Yang kedua, kita perlu undang-undang yang konsisten, yang koheren antara satu dengan yang lainnya. Sekarang ini yang tidak konsisten, tidak selaras, bukan hanya antara undang-undang Otsus dengan undang-undang sektoral lainnya, tapi antara undang-undang Otsus itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tahun 2001, tadi Bung Victor menyebutnya obat yang sangat baik gitu ya. Sekarang masalahnya bukan saja obat yang baik itu tidak digunakan,
Tetapi obat yang baik itu sudah tidak lagi baik, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena yang terjadi sekarang adalah resentralisasi politik, resentralisasi pemerintahan dari tangan pemerintahan Papua ke Jakarta. Yang sebenarnya sudah terjadi dengan undang-undang sektoral tadi itu. Jadi gubernur Papua, bupati di Papua, atau misalnya MRP di Papua harus tunduk pada peraturan pemerintah, harus tunduk pada keputusan menteri dan seterusnya. Nah, saya ambil contoh bagaimana resentralisasi ini terjadi. Pertama, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Otsus yang amandemen kedua ini, pemerintah membentuk badan khusus di bawah Wapres. Apa namanya? BP3OS. Ya. Panjang namanya. Ya. Kalau kita serius memberikan semacam otonomi kepada suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, maka serahkanlah. Bukan kemudian kita membentuk badan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan yang seharusnya diberikan otonomi. Dulu kan sudah pernah ada UP4B itu. Nah itu kan juga masalah. Ya, itu masalah. Saya pernah diajak masuk gitu oleh Pak Bambang Darmono. Saya akhirnya keberatan karena saya merasa tidak ada urusannya dengan hak asasi manusia. Saya bidang keilmuan saya hak asasi manusia. Saya tidak mungkin mengurus yang lain-lain. Pak Bambang mengerti, tapi memang draft awalnya ada agenda-agenda hukum hak asasi manusia. Mulai dari pembebasan tahanan politik, penghapusan penarikan pasukan non-organik, sampai dengan dialog gitu. Tapi itu semua setelah disahkan terhapus. Sampai bubar itu barang itu tidak ada juga. Tidak ada. Di draft keputusan presidennya saat itu pun sudah hapus. Jadi di dalam, saya membayangkan berapa kali saya rapat itu, banyak sekali orang yang punya sudut pandang ekonomi makro bahwa ini hutan besar sekali ini. Oh, ini bisa buat sawit. Oh, ini bisa buat tambang. Oh, ini bisa buat emas, ini bisa buat mineral, dan seterusnya. Mereka tidak lihat lagi ada orang atau tidak di sana itu. Jadi seperti sudut pandang kolonial melihat wilayah jajahan secara terra incognita. Wilayah yang tidak dikenal. Oh, ini saya baru menemukan wilayah. Tidak ada yang punya ini wilayah. Ayo kita duduki gitu. Padahal itu ada kepala suku, ada. Kalau kita hubungkan dengan perlakuan rasis, diskriminasi Papua, hal-hal tadi ya memang ada relasinya berarti karena mereka memang tidak pernah lihat itu. Jadi dan mereka melihat seperti lapangan bola aja lurus. Ya. Padahal itu bergunung-gunung gitu. Jadi ketika mau berkebun sawit, ya sudah. Oh Pak, ini ada gunung, udah babat saja. Pak, ini ada pohon tinggi sekali, udah babat saja. Mahal Pak, biaya, bakar saja misalnya gitu. Terjadi di Sumatera, di Kalimantan. Nah, saya kira cara pandang itu dominan sekali di dalam rapat-rapat yang saya ikuti, kantor Wapres, di kantor pemerintahan itu. Karena memang ada pengusaha-pengusaha dan ada pejabat-pejabat dengan latar belakang ekonomi saja, dan ekonominya ekonomi makro. Ekonomi makro itu melihat pertumbuhan ekonomi dari pemasukan tambang, pemasukan industri-industri besar. Misalnya tahun lalu Papua itu secara statistik menurut Biro Pusat Statistik Papua, ekonominya tuh maju 15%. Saya kaget juga, wih mantap. Tapi setelah saya lihat datanya, yang maju itu sektor pertambangan dan sektor penggalian. Artinya pengurasan sumber daya alam yang terhitung masuk ke Papua, ke Jakarta. Tapi tidak ada catatan tentang bagaimana perkebunan warga, bagaimana ekonomi warga yang lain, perikanan, peternakan, ikan-ikan banyak ini, kopi dan seterusnya, berburu mereka dan seterusnya, pengelolaan kebun-kebun sagu dan seterusnya. Itu tidak dihitung. Itu bukan hanya terjadi di Papua, tapi di Jawa. Misalnya pemerintah ingin membangun pabrik dan tambang semen di Rembang, di kawasan pegunungan Kendeng, dengan alasan itu pegunungan kars yang sangat gersang, tidak cocok untuk pertanian. Warga bilang subur, jagung kami subur, pertanian kami subur. Kalau kita lihat kenapa kars itu subur, karena di bawahnya ada sungai, ada sumber-sumber mata air. Jadi yang dilihat oleh pemerintah, kalau misalnya pabrik semen didirikan, tambang semen didirikan, maka kita bisa jualan semen di tingkat internasional. Karena di nasional sudah terjadi surplus ketika itu 5 juta ton semen. Kita tidak perlu kekurangan semen. Yang menjadi masalah adalah ada semacam demand, ada tuntutan dari pasar internasional, misalnya pasar Eropa, Jerman, kan perusahaan yang ada di kasus Rembang di Kendeng itu perusahaan Heidelberg di Jerman. Jadi untuk memenuhi keperluan investor,
kita membangun tambang itu. Tentu kalau itu dijadikan tambang akan ada pemasukan, akan ada angka yang masuk ke negara. Tapi itu tidak menghitung pertanian warga yang hancur. Sama lah dengan sekarang di Papua kan. Itu yang terjadi di Papua. Kalau Jawa itu kecil sekali skalanya. Kalau Papua itu skala raksasa. Besar hutannya, saya di Babat saya kemarin buat liputan dengan Al Jazeera itu soal bagaimana. Iya, saya lihat itu dengan perusahaan Korea tuh. Iya, bagaimana mereka sebenarnya menipu masyarakat itu, tapi yang jadi konsensus Dengan surat-surat tanda tangan yang bodong itu. Iya, sebenarnya bukan bagaimana, ya mereka tetap menipu, tapi itu hutan itu tiba-tiba hilang pohon-pohonnya semua kan. Dan tidak ditanami juga, tidak ditanami sawit atau apa yang mereka janjikan, tidak, hilang. Nah, itu sudah Ya, habis. biasanya mereka hanya beralasan untuk membuat perkebunan sawit atau yang lain untuk mengambil kayu. Di Kalimantan juga gitu, di Sulawesi juga begitu, di Sumatera juga begitu. Di Sulawesi bahkan sekarang ekspor nikel Indonesia itu sedang ditingkatkan 10 kali lipat. Kalau ekspor nikel ditingkatkan 10 kali lipat, berarti eksploitasi sumber alam untuk nikel itu ditingkatkan 10 kali lipat juga. Nah, itu destruksi ekologisnya, sumber daya alamnya harus dihitung. Nah, itu yang tidak dihitung. Nah, itulah ekonomi mikro. Termasuk misalnya bagaimana masyarakat hidup dalam ekonomi yang subsisten. Dari beternak, dari berkebun, dari nelayan, dari bertani, dari dan seterusnya lah. Itu yang saya kira pemerintah kurang perhatikan gitu. Padahal kalau kita kembali ke masa-masa awal kemerdekaan, kita mengakui negara ini agraris. Negara ini misalnya maritim atau negara kepulauan, sehingga harus misalnya berorientasi ke misalnya pengelolaan sumber daya alam di sumber daya di laut, misalnya perikanan atau misalnya pertanian gitu. Itu nggak diperhatikan. Itu dianggap kuno, dianggap masa lalu, dianggap bukanlah petunjuk kemajuan. Yang dianggap sebagai kemajuan itu adalah angka statistik pertumbuhan ekonomi, berdirinya gedung-gedung tinggi, pencakar langit, dan naiknya harga saham, dan yang sebenarnya tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi 15% dari Papua bukanlah kabar baik untuk ekonomi kerakyatan di Papua. Gitu. Saya sebagai orang Papua, sebagai wartawan, saya tidak pernah percaya angka-angka itu. Jadi kalau Ya. Papua naik sekian atau ini, itu juga kadang-kadang ini angka-angka mereka dapat dari mana ya? Ya itu, mereka hitung dari penggalian, pertambangan gitu toh. Jadi ini yang saya kira harusnya berubah paradigmanya. Apalagi sekarang dunia itu sudah meninggalkan ekonomi lama yang misalnya sumber batu bara gitu ya, sumber-sumber energi yang tidak terbarukan gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya berubah secara paradigmatik. Itu yang besar ya. Kalau kembali ke Undang-Undang Otonomi Khusus, selain resentralisasi pemerintahan melalui badan khusus, melalui regulasi-regulasi yang mewajibkan Papua meminta persetujuan Jakarta, juga dihapuskannya kewenangan Majelis Rakyat Papua untuk memberikan persetujuan apabila ada keinginan untuk memekarkan wilayah. Kesalahan Undang-Undang Otsus ini jelas sekali. Yang baru ini, yang amandemen kedua ini. Jadi seharusnya pemekaran wilayah itu wajib mendapatkan persetujuan MRP. Sekarang itu tidak dapat meminta pertimbangan MRP. Bahkan dalam ayat 2-nya di dalam pasal 76 itu, pemerintah dan DPR dapat langsung melakukan pemekaran wilayah tanpa harus ada persetujuan MRP. Nah, yang sekarang ini terjadi, inkonsistensi terhadap otonomi khusus, bahkan inkonsistensi terhadap kebijakan nasional pemerintah. Jadi pemerintah itu sedang memberlakukan moratorium untuk pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru, DOB. Jadi ada 9 provinsi ini yang kepingin bikin provinsi baru di Jawa. Barat, Jawa Timur itu besar apa? Penduduknya Iya, Jawa Barat sama Jawa Timur itu kan besar sekali. Dulu Jawa Barat itu termasuk Banten. Sekarang Banten itu jadi provinsi baru. Tapanuli pun sudah minta provinsi baru, daerah otonomi baru. Nah, dulu mereka tidak bisa-bisa, tiba-tiba bisa mekar. Nah, kata pemerintah tidak ada pemekaran wilayah.
Tidak ada pembentukan daerah otonomi baru. Kenapa? Pertama, pendapatan asli daerah dari DOB, dari daerah otonomi baru, rendah. Jadi tidak menjanjikan secara ekonomi. Yang kedua, kondisi ekonomi negara sedang diarahkan untuk penanggulangan COVID, penanggulangan wabah. Yang ketiga, kondisi fiskal keuangan negara tidak bisa menopang kebutuhan operasional dari DOB, dari daerah otonomi baru. Yang terakhir, keuangan negara sedang diarahkan untuk memprioritaskan infrastruktur, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi tidak boleh ada pemekaran provinsi. Tapi Papua bisa. Kenapa Papua? Pemerintah begitu ambisi. Dari mana ambisinya? Undang-Undang Otsus amandemen kedua ini mengamanatkan pemekaran provinsi. Dan tidak perlu MRP. MRP tersinggung sekali. Bukan hanya karena kewenangannya dihapuskan, tapi ketika mereka ingin mengkonsultasikan perubahan Undang-Undang Otsus, pertemuan-pertemuan rapat dengar pendapat mereka dilarang, ditangkap lagi, dibubarkan, ditangkap, dan itu arahan dari instansi keamanan termasuk Badan Intelijen Negara misalnya gitu, termasuk institusi kepolisian. Bahkan banyak bupati yang akhirnya ikut memberikan larangan. Nah ini muncul pertanyaan, ada apa ini? Bagaimana? Mengapa bupati begitu mudah memberikan itu? Nah itu sebenarnya kalau soal pemekaran, ya, saya lihat pengalaman Papua Barat, itu setelah dimekarkan itu 3 tahun kosong pemerintahnya, karena tidak ada orang yang mengisi pemerintahnya antar itu. Nah, mereka kan harus tunggu. Ya. Dan dari provinsi Papua waktu karena mungkin tersinggung juga dengan keputusan memekar, mereka tidak mau ditransfer ke sana. Jadi harus tunggu dari kabupaten-kabupaten baru masuk. Nah, ini bayangkan ini nanti berapa kalau dimekarkan? Iyo. Yang saya takut justru ini memberikan peluang orang-orang dari luar masuk lagi. Maksudnya migran. Kita tidak melarang, tapi kalau sudah begitu apa khususannya? Tidak ada. Ya. Kekhususannya justru hilang. Jadi selain Undang-Undang Otsus amandemen kedua mengamanatkan pemekaran provinsi, pemerintah sedang berencana mengesahkan 4 sampai 6 atau 5 RUU baru. RUU Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan seterusnya. Bahkan dalam pernyataan Menko Polhukam di tanggal 28 Januari yang lalu, beliau mengatakan, boleh saja ada yang tidak setuju dengan pemekaran wilayah, tapi kami akan jalan terus. Karena sudah ada pertimbangannya, karena sudah ada kajian strategisnya. Pertanyaannya, pertimbangan siapa? MRP kah? Tidak, MRP bilang tidak ada. Kalau saya lihat yang dia bilang 61 orang. Nah, 61 orang itu siapa? Mewakili representasi kultural orang Papua atau bukan? Ya, kita juga kaget tiba-tiba mereka muncul. Itu. Nah, di dalam sebuah kebijakan yang dipaksakan sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sering menciptakan kelompok yang seolah-olah mendukung pemerintah gitu ya. Jadi seperti membuat politik belah bambu gitu, memecah belah lah kalau pakai bahasa lainnya gitu. Nah ini jadi masalah gitu. Kebutuhan untuk melakukan pemekaran wilayah sudah dirasakan oleh pemerintah provinsi, misal oleh DPRP, tetapi di tingkat kabupaten. Dan mereka sudah mengusulkan ke Jakarta agar ada pemekaran di tingkat kabupaten dan kota. Tapi yang mau dimekarkan ternyata hanya di level provinsi. Nah, orang mulai curiga karena ada hubungan yang kurang baik antara Jakarta dengan gubernur. Jangan-jangan Jakarta mau mengambil jalan pintas. Misalnya gubernur tidak setuju sebuah eksplorasi tambang katakanlah di Pegunungan Tengah. Wah, ini gubernur tidak mau diajak kompromi. Kalau gitu kita bikin provinsi Pegunungan Tengah supaya ada gubernur boneka mereka gitu. Nah, semacam itu. Jadi kalau kita kembali ke Soekarno dulu khawatir kalau Papua jadi negara boneka. Jangan-jangan sekarang kita juga mempraktikkan apa yang dikhawatirkan oleh Soekarno. Membuat kontrol politik atas sumber daya alam di Papua dengan cara menciptakan pemimpin-pemimpin boneka gitu. Sementara pemimpin yang mewakili orang asli Papua, yang benar-benar representasi kultural orang asli Papua, diabaikan. Nah jangan-jangan itu berarti memaksakan kepentingan-kepentingan sepihak dari Jakarta kepada sumber daya alam di Papua yang tidak memperhatikan otoritas-otoritas kelembagaan di Papua. Gitu. Jadi ya kalau dari obrolan kita ini saya sebenarnya dari dulu juga saya selalu berpikir, bukan selalu, saya yakin bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak mau
hanya mau tanah saja, sumber daya alam ya. Betul. Pokoknya mereka tidak mau. Kemarin juga baru itu pemain bola orang Papua diteriaki apa maunya juga. Jadi rasisme itu terus ada dan berulang ya. Ya. Oke. Ada banyak lagi Bung Victor, misalnya penghapusan partai lokal. Ya, itu juga. Pemerintah alasannya sekilas kelihatannya benar, yaitu dengan mengatakan kan tidak ada kata-kata lokal di dalam undang-undang Otsus, hanya partai politik gitu ya. Loh, kalau kita baca naskah akademiknya dalam undang-undang yang lama maupun naskah akademik dalam undang-undang Otsus amandemen kedua yang disebut-sebut sebagai special autonomy atau otonomi khusus itu, termasuk di dalamnya memberikan keleluasan kepada mereka untuk membuat partai lokal. Lalu DPR beralasan karena tidak ada kata lokal, maka bukan berarti orang Papua tidak boleh bikin partai. Boleh, tapi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Jadi orang Papua kami berikan kedudukan yang sama dengan warga negara lain. Boleh bikin partai. Loh, yang tidak dijelaskan oleh pemerintah dan DPR dalam kasus ini adalah bahwa untuk mendirikan partai sesuai aturan nasional, minimal harus ada perwakilan di seluruh provinsi. Ini electoral threshold-nya, ambang batas elektoral. Dan di tingkat kabupaten, setidaknya itu 50% lebih harus ada tingkat kabupaten. Nggak mungkin orang Papua bikin partai ini, bagaimana mau? Aduh. Persis. Jadi saya kira ada hal-hal yang seolah dijelaskan secara baik, tapi sebenarnya ada hal lain yang tidak dijelaskan. Yang kalau dijelaskan menunjukkan kesalahan pemerintah atau kesalahan kebijakan itu. Sama seperti beberapa orang yang saya lihat terafiliasi ke dalam beberapa badan pemerintah gitu ya, tapi mengaku sebagai pengamat atau apa gitu ya. Dia bilang pemekaran provinsi itu harus kita dukung karena itu memperluas kesempatan orang Papua untuk jadi gubernur. Karena itu adalah kebijakan afirmatif, kebijakan afirmasi untuk orang Papua. Loh, sekilas sepertinya benar, tapi sebenarnya itu manipulatif. Orang Papua ini cuma berapa? Iyo. 3.600.000. Betul. Kalau dibagi berapa provinsi, siapa yang mau kerja? Iya. Yang jauh lebih penting adalah kita sudah punya kesepakatan kemarin, di mana Papua memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan self-government, pemerintahan sendiri, melalui berbagai klausul dalam Undang-Undang Otsus, yang kalau mau memekarkan harus ada persetujuan MRP. Kalau mau mengubah undang-undang harus ada usulan dari rakyat Papua, pasal 77 Undang-Undang Otsus. Papua harus bisa memiliki partai politik lokal, dan itu dihapus di pasal 38. Jadi pasal 38, pasal 76 tentang pemekaran wilayah MRP, pasal 77 tentang usulan rakyat Provinsi Papua, pasal 68A tentang badan khusus, itu semuanya membuat kami seperti merasa sebenarnya sudah tidak ada lagi keistimewaan itu. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa gejolak Papua ini, konflik Papua ini tidak akan berhenti dan justru akan semakin buruk. Iya, kalau saya lihat begitu. Nah, ini tinggal tunggu triggernya saja. Ya. Karena sudah kelihatan, ini sudah eskalasinya sudah mulai naik-naik. Nah, oke.